Baik, sahabat semua. Selamat datang di sesi kedua. Kita lanjutkan dari Kak Hangi dulu ya. Setelah ini Kak Yanti siap-siap. Apa yang sampaikan, apa yang mau ditanyakan. Oke, Kak Hangi, lanjut ke pertanyaannya. Masih ada satu lagi nih, pertanyaannya Kak Hangi. Apakah, maaf ya teman-teman yang lain, pertanyaan saya banyak. Siapa tahu udah mau yang lain. keempat, apakah kokopit atau daging sabut kelapa bisa termasuk dalam kategori penggembur tanah? Nah, penggembur kompos. Ya, saya ingatkan lagi, apa yang disebut penggembur adalah sebuah material organik yang kemudian fungsinya menyerap air. Dan karena kokopit memang bisa menyerap air, maka bisa. Jadi silakan Kak, gunakan kokopit untuk menyerap air. Begitu Kak Ani. Ada pertanyaan tambahan sebelum kita geser? Itu aja. Gimana Kak Ani sendiri, gimana kesannya selama mengompos selama seminggu ini, apa yang dirasakan? Apa yang Kakak lihat? Ya, lebih komposnya? Yang sebelumnya itu saya cuman hanya tahu pakai molase saja, molase gitu. Jadi nggak pakai mol yang dari nasi kayak gitu, nggak. Saya nggak tahu itu. Saya bahkan sempat mencampurnya itu pakai ekoenzim satu kali gitu. Kalau molase yang itu saya beli molase beli yang sebelumnya gitu ya. Dan saya nggak pakai penggembur gitu. Awalnya jadi cuma saya ini mengompos nggak pakai penggembur itu gimana? Saya lihat kan saya udah mengompos itu sekitar 3 minggu ini. Jadi seminggu sebelum saya ikut keluap itu. Itu saya lihat kemarin saya intip masih belum tercampur dengan baik gitu. I see, oke. Ya, itu hasilnya seperti itu. Kalau untuk ekoenzim sama seperti punya Bapak ya seperti itu. Tapi cuman kalau yang saya suka baunya itu kalau pakai kulit salak, terus semangka, nanas, sama jeruk. Kalau yang lain seperti kenapa? Gulanya pakai gula apa? Gula putih. Waktu itu masih pakai gula putih, ya, bukan gula merah gitu. Terus kalau pakai sayur saya sempat wortel, terus kulit wortel, kemudian tangkainya pokcai kayak gitu. Itu hasilnya lebih nggak bening gitu. Kalau yang lain kulit itu jadinya bening, kalau itu lebih butek gitu. Terus punya bau yang biasa aja gitu. Nggak seharum kulit buah itu. Sementara itu. Mantap Kak. Keren banget. Gula merah berarti belum pernah coba ya Kak? Belum. Dan ya maaf, saya karena kompos potnya itu pakai kayak planter bag itu, kompos bag gitu, saya nggak bisa jadinya mengambil cairannya karena saya langsung di atasnya lantai gitu. Ya. Berarti nggak bisa ngambil POC-nya. Ya, terbuang percuma gitu. Enggak sih, masuk mungkin ke tanah sebelah sana. Next buat ini nanti bikin yang bisa mengeluarkan ini. Mantap. Kayak punya Bapak. Ya, insya Allah. Luar biasa. Ya. Terima kasih sharingnya Kak Hangi. Aplaus dulu dong. Sama-sama. Ternyata Kak Hangi sudah. Terima kasih teman-teman kesempatannya yang diberikan. Dan mungkin saran saya coba deh Kakak pakai gula merah. Jadi saya bisa membayangkan asiknya gitu ya ekoenzim tadi Kakak buat karena memang awal-awal saya eksperimen saya pakai gula putih, terus kemudian di tengah-tengah saya pakai gula merah dan ternyata berdasarkan pengalaman saya memang yang hasil pakai gula merah itu lebih powerful daripada yang gula putih. Jadi gitu loh Kak. Gula putih itu bagus juga, cuma ternyata begitu saya bandingkan, oh iya ya, kan memang ada yang bilang sebaiknya tidak pakai gula putih karena apa? Gula putih itu adalah gula yang sudah multiproses gitu ya. Jadi ya dari tebu digiling dulu, mungkin dipanasin dulu, dikristalisasi segala macam sehingga proses untuk menjadi sebuah gula dia lebih panjang. Mungkin ada rantai-rantai tertentu yang tidak selengkap dengan gula merah. Gula merah kan prosesnya lebih simpel ya Kak.
mungkin katakanlah aren atau nira yang diambil, terus kemudian dimasak, dipanaskan, ya udah sekali gitu aja, habis itu dikeringkan, udah gitu, ya. selesai. Tapi ketika gula putih kayaknya banyak ya prosesnya untuk kemudian jadi putih gitu ya, karena mindset di negara kita kan sebagian menganggap bahwa yang putih lebih baik kan. Maaf, saya belum pernah pakai yang gula putih yang seperti itu, pakai gula gitu. yang kuning sih, Mak. Ya. Jadi artinya mungkin gula kuning lebih baik daripada gula putih ya, tapi ya namanya katakanlah gula yang di granul ya kurang lebih seperti itulah. Tapi nanti dicoba deh Kak, nanti cerita-cerita ya Kak, kira-kira bagaimana prosesnya, hasilnya, karena saya melihat memang hasil gula merah itu jauh lebih ngejos gitu, hasilnya dia lebih enak gitu. Terus memang benar tadi ya, dengan dosis sayur, dengan ini tetap 2 sendok sama perbandingan, kalau saya pakai gram-graman ya Kak, kalau EcoEnzyme itu memang timbangan digital itu buat saya membantu banget untuk kemudian menjaga porsi EcoEnzyme itu sesuai dengan katakanlah enak buat di-sharingkan sebetulnya. Karena kalau saya bilang kira-kira aja gitu, 2 sendoknya kira-kira aja lah, 2 sendok set makannya saya sama 2 sendoknya Kak Yanti kan beda mungkin. Kalau Kak Yanti mungkin dikit-dikit gitu, kalau saya kan langsung jeplok gitu. Nah, itu akan lebih mudah kalau untuk dibagikan, di-sharingkan ketika menggunakan gram-graman. Formulasinya ini. Betul, dan tadi juga menanggapi yang sayur tadi ya, EcoEnzyme sayur, memang benar Kak. Jadi sayur itu tidak cukup kulit kalau saya sih mengartikannya gitu ya, karena akhirnya dia terlarut di dalam larutan gulanya gitu. Dan ketika Kakak bilang aromanya iya biasa-biasa aja, memang begitu sih. Nah, tetap punya manfaat, tapi kalau kita mau mendapatkan ekstra gitu ya, ekstra aroma dan sebagainya, memang kulit buah udah yang paling bagus sih. Iya. Thank you Kak Ani, kita tunggu terus. Sayang, terima kasih. Sekarang langsung ke Kak Yanti di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Gimana Kak Yanti seminggu ini? Halo. Ya, aku sih senang ya, awal-awal kan aku cuma timbun di tanah begitu doang, karena kebetulan kan suami itu penghobi berbagai jenis binatang, jadi banyak sayur-sayur bekas. Coba didetailkan nggak? Kayaknya ada harimau nih di rumah. Itu enggak harimau. Iguana, jadi kan makan sayur tapi pasti ada kitanya basah terus bau. Nah, akhirnya saya penasaran gimana sih composting. Nah, iseng-iseng lah, cuman nimbun. Oke, jadi tapi kok lama banget. Nah, terus pas ngeliat di IG, gimana Kak? Di atas tanah aja gitu ya berarti ya? Enggak, kayak yang styrofoam waktu itu, cuma aku timbun taruh kayak gitu aja, nggak pakai mol, nggak pakai apa-apa. Jadi aroma gimana? Cuma prosesnya kan ditimbun-timbun itu aromanya gimana? Enggak bau sih Kak, cuman yang udah pasti keluar kayak mot-mot gitu loh, yang kayak yang ininya belatungnya lalat apa segala kan. Nah, terus dan kebetulan kan suami itu kan pemain, selain iguana, burung kan tuh banyak serbuk-serbuk juga tuh kan. Nah, di situ pasti akan ada kan yang kayak pup burungnya itu mungkin jadi bikin bau apa segala macam. Nah, itu saya mulai tertarik, saya coba, dan memang sebelumnya saya pernah ikut untuk EcoEnzyme. Pernah ikut ininya, grupnya. Dan tapi kan kalau di EcoEnzyme tidak bisa dipraktekkan ke sana. Kalau misalnya kayak yang si serbuk-serbuk ini kan, dia nggak boleh memakai kan, harus putih ya kan. Ya udah, akhirnya saya coba ini, kebetulan lihat IG-nya Kak Wahyu, ya udah saya join. Yang kemarin saya rasain itu yang waktu serbuk mallnya itu, saya baru pakai mall 1 hari ya Kak, kan dengan nekatnya saya itu loh. Kakak habis kasih tahu info tentang mall, saya bikin baru mall pengendapan 1 hari, saya tuangin. Nggak tahu gimana kok kayaknya cepet hancur ya, atau mungkin nggak tahu, walaupun mau 1 hari itu sebenarnya ngefek nggak gitu loh. Harusnya 2 minggu kan, kalau berdasarkan yang Kakak kasih tahu kan harusnya 2 minggu. Kok ini 1 hari sudah kelihatan hasilnya. Nah, penasaran sih di situ. Terus apa juga itu pengaruh karena si serbuk bekas burung atau bekas ayam ini kan udah ada pupnya, ada isopotnya atau segala macam. Nah, apa mungkin itu mempengaruhi juga? Makanya penasarannya sih di situ sih Kak, gitu. Boleh sebelum saya jawab, tanggapan Kak suami bagaimana ngelihat Kakak menambah armada ngomposnya, maksudnya pakai bikin mall apa segala macam. Apakah suami ikut memantau perkembangan belajar ngomposnya Kakak? Dia ikut misahin sampah yang bekas burungnya dia.
jadi berkotak-kotak nih, bawa turun nih, bawa turun. Karena dia malah sekarang niatnya styrofoamnya masih banyak nggak? Kalau kurang tahu. Karena dia malah bercita-cita nanam jewawut di situ buat makan burungnya dia. Gitu jadi mendukung ya. Gitu. Bagus, oke, keren. Nah, mengenai mall tadi ya, jadi memang senang tidak jarang ditanyakan di hampir di setiap batch. Kalau saya baru bikin karena memang dia ada di keluar keempat kan, keluar keempat, 5, 6, 7. Jadi katakanlah mungkin kalau langsung praktek berarti kan mallnya usianya mungkin 2 hari atau 3 hari gitu. Ya kalau prakteknya langsung, kalau enggak berarti pas hari ke-7 langsung bikin gitu. Nah, saya sampaikan bahwa sisa bahan organik yang tidak terkenal campuran mall, artinya campuran mall itu campuran air beras dan gula, akan jauh lebih baik daripada, ya gini, kalau mallnya baru sehari, atau baru semalam, atau bahkan ibaratnya baru kakak buat siangnya gitu ya, terus kemudian sorenya diaplikasikan, itu jauh lebih baik daripada tidak ada mall sama sekali. Karena apa? Sebetulnya yang kita mau hadirkan itu kan bakteri. Dan yang saya pelajari, bakteri itu memang salah satu energinya, sumber energinya itu dari gula. Dan seperti katakanlah, kalau tadi saya berkaca dari apa yang mungkin kakak lakukan, ada serbuk dengan aneka kotoran dan sebagainya, itu kan sebetulnya itu sumber bakteri. Tetapi mungkin dia bakteri yang dia punya state yang di situ-situ aja gitu. Dia mungkin tidak berperan untuk menjadi pengompos atau kemudian menjadi sesuatu yang bisa ikut mengolah sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Tapi ketika dia kecampur sama si mol, ada gula di situ, maka bisa jadi bakteri itu aktif. Ketika dia aktif, maka dia akan dia akan mencari keseimbangannya sendiri. Caranya dia mengolah lah, ada sayur di sebelahnya, ada mungkin tulang ayam segala macam, dan kemudian itu yang kemudian menjadi sebuah proses kompos yang ya kalau betul-betul seperti yang tadi kakak sharingkan di grup, itu buat saya wow banget. Itu bagus sekali Kak, itu si hasil komposnya itu sangat baik gitu ya dari sisi pandangan. Makanya saya selalu tanya, kalau hasil pandangannya bagus, aromanya bagaimana? Ketika kakak bilang aromanya fine-fine aja, ibaratnya kakak deketin begini juga nggak keluar aromanya, itu berarti komposnya sudah jadi. Tinggal diangin-anginkan saja, sekedar untuk melepaskan sisa metan istilahnya. Jadi ada gas yang masih tetap hadir, dan itu kita lepaskan sebentar sebelum kemudian dia menjadi sebuah materi yang lebih ramah untuk media tanam kita. Jadi luar biasa Kak Yanti dan Kak Suami, aplaus dulu dong. Ada yang mau ditanyakan lagi Kak Yanti sebelum saya beralih ke Kak Cinta? Kalau yang dari ekoenzim itu kan yang aku tahu kan dia gulanya spesifik ya. Disarankan gula merah, gula aren, ataupun molase. Nah, kalau seandainya untuk mod ini, itu ada ketentuan tertentu atau enggak? Berdasarkan pengalaman saya, sikat aja kan? Gula putih boleh. Soalnya kan kalau itu memang spesifik ya, kalau si ekoenzim itu. Dia manis gula ya Kak, bukan karena saya belum pernah mendengar stevia, misalkan ada stevia kan pemanis kan. Stevia pemanis ini sepertinya dia tidak memiliki karena yang mau dipakai itu bukan manisnya sebetulnya, tetapi kandungan karbohidratnya. Karbohidrat tidak kompleks ya. Kalau gula itu kan karbohidrat kompleks apa non kompleks sampai lupa. Jadi artinya gula itu justru lebih mudah dicerna. Mungkin dia karbohidrat tidak kompleks gitu ya. Kalau katakanlah kalau misalnya karbo seperti karbo ubi, singkong segala macam kan, atau beras merah dan sebagainya, dia kan kompleks, lama dicerna sehingga kemudian mengenyangkan, tetapi menjadi energinya tuh nggak langsung gitu. Nah kalau gula ini kita kan memang butuh. Jadi memang yang gula-gula yang tadi aja Kak, gula merah, gula pasir, molase, dan takarannya ya berdasarkan dia tuh kalau kita pernah pelajari dia tuh namanya katalisator sebetulnya. Jadi hanya sekedar ada aja. Ibaratnya cuma 1 sendok teh pun nggak ada masalah, tapi buat supaya kemudian berdasarkan pengalaman lebih powerful, ya 1 sendok makan itu ya seukuran botol-botol standar yang ada di rumah lah, mau yang 600 ml, yang seliter, 1,5 liter, sudah 1 sendok makan aja, terus kemudian simpen kita diamkan seminggu 2 minggu gitu, kemudian silakan dipakai. Kalau saya itu karena di rumah pakai jerigen Kak, jadi istri saya itu begitu cuci beras dia udah punya gelas ukur yang udah cucian air beras pertama tuh, udah saya tinggal tambahin gula 1 sendok, saya aduk, saya masukin ke jerigen. Jadi tambahinnya, jadi di jerigen itu selalu bertambah, karena pada saat yang sama di jerigen itu saya selalu
keluarin juga untuk kemudian buat ngol gitu ya. Nanti tambahin lagi di situ. Jadi saya mirip kayak ngompos, jadi ngolahnya di luar. Jadi bukan dicampur di dalam jirigennya. Jadi saya punya sebuah wadah tersendiri untuk nambahin terus. Gitu Kak Yanti. Sip Kak Yanti? Sip. Luar biasa. Pak Ahli sama Kak Yanti, selama kita masih punya waktu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis kolom chatting, atau kemudian nanti disiapkan kalau kita masih punya waktu. Karena sekarang kita mau ke Kak Sinta dulu dari Bekasi. Boleh. Benar ya Kak Sinta ya? Bekasi ya? Iya, Bekasi. Mantap. Mana Kak Yanti? Gimana Kak Sinta? Proses mengompos selama seminggu ini. Silakan. Aku sih ini yang mau nanya, kalau yang dari yang setelah ikut WhatsApp belum ngompos beneran gitu, tapi yang kemarin-kemarin itu aku kompos pakai komposter ya. Komposternya? Karena aku urban komposter itu waktu itu aku beli 1 paket gitu, karena aku pikir itu ya aku belum tahu metode yang lain, sama yang ini tuh nggak ada belatung gitu-gitu, nggak ada belatung. Terus sebenarnya aku mau nanya prosesnya itu bener apa enggak ya gitu, takutnya aku salah ya, karena kok kayak masih bau satu, terus habis itu terus ditungguin menurut kayak dua kali kerja gitu loh, ditungguin sampai kalau udah penuh, ditunggu dulu, ditutup sampai sebulan ya kira-kira. Habis itu dikubur lagi di tanah gitu loh. Lama banget ya. Mendingan langsung pas kemarin lihat ada metode yang lain, mendingan langsung dikubur aja gitu di tanah gitu, capek-capek gitu loh udah dikasih. Jadi pertama itu kan ini metodenya apa ya? Dibilangnya sakti apa ya? Metode kompos lupa deh. Nah, itu jadi sampah gitu ya, udah dicacah terus baru kasih bakteri, udah ditutup. Dah gitu aja. Jadi nanti ada sampah lagi, kasih bakteri, ditutup. Begitu-begitu doang sih. Emang bener begitu. Terus baunya tapi baunya tuh masih nggak jadi kayak serbuk tanah gitu ya? Apa emang harus apa emang itu metode komposter itu begitu apa bagaimana ya? Nah, sebetulnya Kak Sinta ini kurang lengkap aja sebetulnya informasi komposnya. Jadi biasanya saya ketika Kak Sinta praktek, saya pengen lihat daleman komposternya biasanya. Jadi coba tolong dibuka atasnya, difotokan gitu ya. Apa sih yang menyusun si komposnya itu? Apa sih komposternya itu? Apakah kemudian ada layernya? Dan apakah dia ada pipa tengahnya? Kalau kemudian tidak ada pipa tengahnya, apakah kakak punya berapa jenis komposter seperti itu? Karena kalau cuma punya satu, ya yang nggak bisa ngompos lagi gitu ya, karena kemudian kita harus nunggu ya. Maksudnya setidaknya katakan sebulan, memang kita sebulan puasa nyampah ya enggak, puasa makan mungkin, tapi puasa nyampah kayaknya enggak deh gitu ya. Kita kan nyampah terus. Yang bikin jadi males ngompos jadinya. Aku pikir ini jadi ini kayaknya jangan pakai ini, apa saya yang salah gitu. Jadi enggak sih, enggak ada apa-apa di dalamnya, cuma ada keran gitu doang. Keran itu sebelum di atasnya keran ada layer berarti ya Kak? Ada layer yang berlubang. Ya, ada lubang-lubang itu. Dan nggak bisa dibuka di bawahnya kayak punya Pak Andito itu. Jadi nggak bisa dipanen dari bawah itu loh, pintu dari bawah. Nah, jadi ya udah ditunggu, terus maksudnya bisa panen pupuk cairnya aja, sama udah ditunggu terus basah. Mungkin kalau yang basah itu karena kurang kasih itu kali penggembur itu kali ya. Habis di aturannya nggak perlu pakai penggembur, makanya aku cuma ngikutin brosurnya itu doang. Nggak apa-apa sih Kak, ikutin aja. Kalau cocok ya. Kalau kemudian ternyata itu menggelisahkan, mungkin ada hal-hal yang perlu dilengkapi lagi gitu ya. Iya kali ya. Jadi gitu. Jadi pertama cuma masukin sampah, kasih ditaburin di atasnya itu bakteri. Udah, masuk sampah lagi bakteri. Udah sampai penuh, udah ditutup, ditunggu sampai sebulan. Habis itu dikubur lagi di tanah. Nah, di tanah itu yang maksudku dikubur di tanah itu emang aku pengen buang aja gitu. Iya, mendingan sekalian aja dari awal ya, ngapain kita lama gitu. Iya, makanya. Bersahabat dengan aroma, dengan belatung yang keluar mungkin apa segala macam ya. Itu masalahnya lah. Dikubur lagi di tanah gitu. Ya itu tujuannya memang nanti setelah di tanah memang bisa dipakai sih sebenarnya ya untuk jadi itu kali ya. Jadi kompos ya. Cuma tujuan awal saya kan bagaimana ini dibuang gitu kan sebenarnya bisa hancur di tanah biasa gampang. Dan tanahnya juga harus nyari tanah orang gitu untuk ngubur itu gitu. Betul. Yang
sebaiknya dilakukan apa ya? Jadi mendingan ganti metode atau gimana? Mungkin metode komposter sih Kak Sinta ya, yang bisa menjadi pelengkap dari komposter itu. Jadi sebetulnya menurut saya komposternya sudah baik. Dan ini berdasarkan ini sharing aja ke Kak Sinta. Saya kan juga nggak tahu nih ukuran lebarnya seberapa. Saya sih ngebayanginnya mungkin sekitar ya 30 cm ember cat aja. Nah, apalagi ember cat. Saya pas banget saya punya pengalaman. Jadi saya waktu itu mengantarkan komposter ke daerah Jakarta Utara. Di situ si mbaknya ini sangat semangat ngompos gitu ya. Tapi dia bingung gitu. Kenapa kemudian komposternya kok kayak gini tuh kayak apa gitu. Ketika saya datang ngantar, terus ternyata dia sudah punya sudah bikin komposter gitu ya, komposter yang kemudian dengan ember cat yang ditumpuk, terus ditaruhnya di pojok gitu. Wah, ini alamat. Ini biasanya komposter yang ditaruh di pojok itu alamat nggak ramah nih. Maksudnya pasti udah nggak nyenengin suami, nggak nyenengin tetangga, nggak nyenengin mertua gitu. Pasti kenapa ditaruh di pojok nih? Gitu ya. Terus akhirnya lihat saya lihat komposternya. Boleh Kak, tolong dilihat dong. Begitu saya buka, pertama bahkan sebelum saya nyampe ke komposternya itu aromanya sudah seng gitu ya. Oke. Something happen nih gitu ya. Terus begitu saya buka, makin mantap gitu ya. Tapi bagian atasnya sedikit terkompos Kak, sedikit agak coklat. Nah, menariknya, begitu saya gali, satu layer aja, saya coba aduk gitu ya. Begitu saya tarik, ternyata bagian tengahnya itu masih sampah sebagaimana sampah awal yang masuk. Terus saya tanya, ini sudah berapa lama? Sebulan. Oh, oke. Sampah sebulan masih mirip. Jadi apa ya, kulit pisangnya masih kulit pisang, kulit mangganya masih kulit mangga, tulangnya masih tulang, terus karena udah sebulan jadi ada lendirnya gitu kan gitu. Oh, oke. Nah, di sini saya kemudian berkesimpulan bahwa metode tumpuk-tumpuk seperti itu, apa maksudnya dengan lebar ember cat seperti itu, maka membuat bagian luarnya mungkin terkompos. Apalagi dia nggak pakai penggembur, apalagi dia nggak pakai mol juga katanya, maksudnya dia pakai M4 yang disemprot-semprot seperti itu, dan menurut saya ini sebetulnya berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya. Jadi M4 itu kan bakteri yang dibiarkan di tempat lain. Katakanlah mungkin produksi luar negeri, apalagi kalau luar negeri produksinya produksi Jepang apa segala macam. Nah itu ibarat kalau dia dipakai di tempat kita, bukannya nggak bagus, tapi ibarat kayak teman-teman punya teman orang Jepang yang hari-harinya mungkin makanannya bersih gitu ya, terus tiba-tiba ke Indonesia suruh kita ajak makan nasi goreng pinggir jalan gitu, terus dia kaget gitu, gimana cara gue makannya nih gitu kan. Atau kemudian kayak bapak saya pernah ngajak temannya orang Jepang ke restoran Padang, kaget. Kenapa kaget? Karena kalau di Jepang kan aturannya harus makanan dihabiskan. Begitu ke restoran Padang semuanya dihidangkan kan, sereng gitu, waduh. Sementara bapak saya diem aja, sengaja emang ngerjain. Dan bener loh dihabisin sama orang Jepang itu, semua lauk yang ada di meja makan itu dihabiskan. Karena apa? Budayanya seperti itu. Walaupun setelah itu dia kekenyangan, terus tapi dia nggak berani ngomong kan, takut tidak mengenakan tamu. Baru setelah itu bapak saya bilang, kalau di sini aturannya, itu yang di tengah tuh dipilih, bukan dihabisin. Saya bukan pesan semuanya. Baru dia ketawa. Tapi artinya, apa ya? Ada perbedaan budaya, Kak. Bahkan mungkin dari tingkat bakteri gitu ya. Sehingga bakteri yang dari Jepang, ketika dibawa ke Indonesia, bisa jadi apa ya, daya juangnya berbeda. Dia mengolah sesuatu yang mungkin selama ini terolah biasa mereka lakukan di iklimnya mereka sendiri. Makanya kenapa saya senang mengajak teman-teman bikin mall dari apa yang teman-teman hasilkan. Kalau teman-teman makan nasi, ya pakai air beras yang dicuci pakai air dari rumah teman-teman sendiri, gitu ya. Atau kemudian kalau misalnya memang teman-teman nggak makan nasi, ya udah pakai sampah yang kemudian bisa dibuat mall dengan cara yang sama. Bahkan siapa ya, di batch ini apa batch yang sebelumnya ya, air beras saya kurang, akhirnya saya ke tetangga minta air beras ke tetangga saya ya. Oh Kak Hangi bener ya, betul ya. Jadi nggak punya air beras, ya udah Kak Hangi ke tetangga ambil air beras tetangga. Nah itu jauh lebih baik menurut saya, karena apa, bakteri yang dihasilkan itu akan jauh lebih powerful. Dan berdasarkan pengalaman saya, walaupun cuma dikeceretin nggak gitu, apa, kita nggak harus ngegrojokin, nggak harus nambahin setiap hari, itu sudah cukup baik, sudah cukup powerful. Jadi sebenarnya yang kayak tadi komposter itu udah begitu aja tuh memang nggak apa-apa ya sebenarnya. Nggak apa-apa Kak. Tinggal kemudian. Tapi harusnya hasilnya itu harusnya udah hancur semua gitu ya, harusnya ya kalau itu berhasil ya. Ya kalau berhasil. Jadi saran saya ada dua. Yang pertama mungkin kalau Kakak sudah praktek, saran saya sih yang isinya langsung dikubur saja Kak. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, berarti Kakak langsung buka kompos pot, buka beberapa pot untuk kemudian menempatkan sampah-sampah di komposter, langsung masuk ke dalam kompos potnya.
Dengan metode kompos pot bisa dipelajari nanti di e-book ataupun di di keluar. Nah, jadi dari komposter ini yang sekarang saya bikin masukin ke kompos pot. Oke. Jadi kan mungkin belum jadi nih, tapi dijadiin di kompos pot aja. Langsung dijadiin di kompos pot. Jadi di kompos pot kakak punya pot, isi tanah, isi sampahnya, isi tanah, isi sampahnya gitu sampai penuh, udah sampai satu. Kalau satu nggak cukup, dia mungkin punya 2 atau 3 kompos pot. Ulang lagi dari awal kita ngerjain pakai komposternya. Nah itu saran saya di tengah-tengahnya itu diberikan pipa, Kak. Pipa yang kemudian diberi lubang-lubang. Karena itu ketika lebarnya selebar ember cat, maka saya khawatirnya kalau tidak ada rongga di tengah, maka yang terolah hanya yang di pinggir. Jadi dia butuh, karena kita kan komposter aerob, menggunakan udara. Jadi kalau misalnya nggak ada di pipa tengahnya, nanti khawatirnya kayak yang tadi dialami teman saya gitu, sampah tengahnya nggak terolah. Atau mungkin nanti coba deh kakak panen ya komposternya, yang kemudian itu foto deh. Nanti kita sama-sama bisa lihat apakah memang sudah terkompos dengan baik dengan metode yang selama ini kakak jalankan. Nah, jadi padahal sebenarnya dimaksudkan ini adalah komposter yang tanpa udara sama sekali ya. Harus ditutup. Kecuali modelnya aerob. Kalau modelnya anaerob, modelnya anaerob, maka ada bakteri yang berbeda. Nah, ini yang kemudian perlu di-googling lagi, Kak. Saya kebetulan bukan praktisi itu, tapi saya pernah mempelajari dan memang ada bakteri khususnya itu. Jadi, sepertinya bakterinya bukan mol. Jadi, dia kalau mol kan memang based on air ya, berdasarkan udara. Biasanya tuh bakterinya serbuk tuh, Kak, si yang serbuk, iya. Aku beli gitu loh. Jadi, setiap kali beli, terus taburin gitu. Ya, tapi ya itu kayaknya nggak berhasil ya. Nah, silakan, kalau mau lanjutin anaerob, silakan saya sambil belajar juga. Tapi kalau kemudian mau kita aerobkan saja ini komposter, silakan. Nah, tinggal dilanjutkan. Oke, Kak Sinta, terima kasih atas sharingnya. Kita tunggu hasil selanjutnya dari komposter kita masih waktu sebulan untuk sharing-sharing. Terima kasih. Sorry Kak, sedikit Kak. Oke, silakan. Itu apa yang tadi sisa nasi basi itunya berapa banyak ya? Soalnya kemarin kayaknya dijawabnya cuma yang buat 1 sendok gula sama air. Buat iya. Nasi basinya. Nasi basi. Yang belum ada ukurannya deh kayaknya. Saya itu sebetulnya bukan praktisi nasi basi karena di rumah itu nasi habis. Jadi nggak pernah basi. Itu karena di rumah ada ayam, terus ada komposter, jadi nasi saya nggak pernah pakai. Tapi kalau pengalaman saya berdasarkan apa yang saya pikirkan, mungkin sekitar 3 sendok ya. 3 sendok nasi basi, satu botolnya itu. Gulanya 1. Iya, gulanya 1, udah isi air penuh aja. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau kemudian ternyata nanti aromanya kurang kuat atau gasnya tidak keluar, berarti mungkin nasinya kurang. Gitu ya. Nanti kita itu perlu diuji coba terus. Nanti tinggal kita. Tapi kalau bayangan saya coba aja 3 sendok makan. 3. Emang sampai sebanyak itu kan nasi basi? Sayang banget nasi basi. Tapi maksudnya ya silakan. Bukan nasi basi kan? Nasi yang nempel di rice cooker itu loh. Ya, yang pinggir-pinggirnya, betul ya. Ya, biasanya saya pakai buat itu rezekinya ayam-ayam saya sih. Thank you Kak Sinta. Pokoknya kita tunggu terus ya. Jadi teman-teman kita punya waktu sebulan setelah ini di grup WhatsApp, langsung praktek aja. Segala keseruannya silakan di-sharingkan supaya kita jadi pembelajaran bersama. Sekarang saya mau ke Kak Noni dulu. Halo Kak Noni, monitor. Cek, suara terdengar. Halo Kak. Gimana Kak, sehat? Sehat. Gimana ngompos selama seminggu ini ceritanya? Kak Noni dari Depok. Santai. Iya, Depok. Gimana Kak? Iya. Aku udah sebelumnya aku udah pernah coba udah lakukan ini Kak, cuman nggak pakai mol. Nggak pakai mol. Nah, itu pakai apa Kak? Metode ngomposnya? Apa? Metode ngomposnya pakai apa Kak? Pakai kompos pot. Kompos pot, oke. Kompos pot. Jadi aku memang nyiapin pot di dapur tuh emang sengaja buat sisa-sisa limbah organik gitu. Nah, di bawahnya tuh emang aku siapin Aku siapin wadah karena suka netes-netes gitu kan. Nah, jadi kemarin tuh aku coba yang pakai mold. Jadi baru cuci beras, aku langsung pakai gula tuh langsung aku coba aku aplikasiin. Kemarin sih aku ngelihat memang
masih tetap ya Kak, masih ada binatang-binatangnya, masih ada binatang-binatangnya. Cuman ya biarin aja sih. Biarin aja Kak. Memang justru mereka lah yang ngompos Kak. Biarin. Jangan lama-lama, makanya kita kasih mall gitu biar nggak lama-lama. Terus ya. Ya, sebelumnya nih, jadi setelah si sampahnya itu aku masukin ke pot, di atasnya tuh aku timbun sama media tanam. Nah, sama media tanam. Nah, media tanamnya tuh emang agak tebal ya, Kak ya, agak tebal. Nah, itu langsung aku tanam, Kak. Aku tanaman tuh aku tanam di atasnya. Jadi kayak kalau yang akarnya pendek-pendek kayak bawang daun gitu ya, kayak bayam Brasil. Nah, dan itu tuh oke-oke aja sih, Kak. Jadi si sampahnya itu nggak ada bau, nggak ada apa segala macam nggak ada gitu. Jadi seminggu kadang aku cek dia tuh emang agak turun Kak si tanahnya, agak turun. Nah kalau agak turun gitu tuh nanti aku tambahin lagi media tanam gitu. Nah kalau udah kan memang aku nggak rutin ya, cuma 1 minggu gitu. Nanti kalau sesekali aku aduk, nanti itu tuh udah bagus Kak. Jadi udah kecampur gitu. Jadi kalau yang pakai mold yang kemarin itu aku sih baru coba, mudah-mudahan sih bisa lebih cepat Kak. Soalnya kan aku emang nggak hitung ya berapa lama dia tuh sampai jadi kompos tuh gitu. Berapa lama, cuman ya seneng aja sih kalau bisa lebih cepat. Jadi yang kemarin tadi pagi tuh aku bongkar kuartana yang hitam Kak, itunya tanahnya tuh komposnya tuh hitam. Yang tersisa itu cuman kulit telur. Kulit telur. Nah, kulit telur tuh masih tersisa, tapi yang lainnya hitam. Cuman itu aku nggak hitung Kak berapa lama nih. Kayaknya hitungan bulan Kak. Karena memang hitungan bulan karena kan aku nggak pakai mall kan. Aku nggak pakai mall. Iya, nanti mudah-mudahan sih yang pakai mall ini aku cek terus lah. Oke Kak. Itu laporannya kalau begitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin Kak Noni? Yang ini aja sih, selama ini kan yang aku coba itu kan langsung tanam di atas ya. Tanahnya itu aku tanam. Karena media tanamnya tebal ya, jadi bisa langsung tanam ya. Nah itu, kalau tanahnya itu nggak tebal ya, apakah tanaman yang aku tanam itu bakalan jadi busuk? Karena di bawahnya itu kan ada aktivitas itu ya, pembusukan itu ya, media ya, itu sih. Gimana Kak? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan di awal ya menjawab pertanyaannya Kak Hangi kayaknya tadi atau Kak siapa yang kemudian tentang kompos pot itu adalah kita ketika membuat kompos pot itu memang alokasinya adalah untuk membuat pupuk Pak. Jadi begitu dia jadi, maka nanti ketika aplikasinya adalah dia diposisikan sebagai pupuk. Jadi 1:1 gitu ya dengan tanah. Tapi ketika tadi Kak Noni menggunakan katakanlah aplikasinya dia di atas itu tanahnya cukup tebal untuk kemudian ditanamkan tanaman, ya boleh-boleh saja. Dan kemudian tinggal lihat hasilnya sih. Karena saya memang membayangkan seperti itu Kak, karena proses pembusukan itu kan terjadi di bawah. Itu menghasilkan panas biasanya. Dan tidak semua tanaman cukup punya kekuatan untuk kemudian menahan panas itu. Apalagi tanaman-tanaman manja gitu ya, yang kemudian dia nggak bisa. Kalau bayam Brazil kan kuat, bayam Brazil cuma badung. Ibaratnya batang cuma sebatang, kita taruh di genangan air, dia juga keluar akar gitu. Itu udah bayam Brazil. Kita tanaman-tanaman yang agak-agak manja gitu, dia mungkin tidak mudah untuk kemudian beradaptasi di sana. Jadi saran saya sih itu dijadikan, saya sih menyarankan kompos pot tetap kompos pot, ketika dia sudah ditanam, campurkan dengan media tanam, baru kemudian ditanam di sini. Itu ya? Itu sih Kak Noni. Iya. Oke, nanti dipraktekkan, nanti kita lihat hasilnya Kak, karena saya juga pengen belajar, karena saya lagi metode composting ini sangat mengikuti bagaimana suasana yang terjadi di tempatnya teman-teman. Iya.
Ya. Kanoni luar biasa. Terima kasih. Applause dulu buat Kanoni. Makasih. Terakhir Kak Kayani, silakan Kak. Kita masih punya waktu 4 menit buat Kak Kaya. Gimana proses ngomposnya di Bekasi? Lanjut. Assalamualaikum Kak Dito. Maaf, kameranya saya tutup ya. Aman Kak, silakan. Alhamdulillah udah mulai praktek. Sebenarnya saya udah sempat buat kompos sendiri dengan cara saya lihat di YouTube lah ya, ikut-ikut di YouTube. Nah, kalau di YouTube itu saya masih pakai yang EM4. Nah, kalau untuk yang dari Kak Dito kan kemarin masih saya dapat ilmu baru pakai yang mall dari Airbrush. Sebenarnya mall Airbrush ini saya sudah tahu lama. Cuman waktu itu sempat karena airbrushnya itu saya simpan terus kemudian bau Kak, jadi saya kapok jadinya gitu. Kapok jadinya, makanya kemarin saya bilang kalau sisa cucian airbrush itu apakah semua dibuat mall atau langsung disiram aja gitu, karena kalau saya simpan itu biasanya kok jadi agak bau gitu ya. Pastinya. Gitu. Justru itu dari. Gitu kan. Ya. Nah, yang mau jadi pertanyaan saya gini Kak, saya kan kemarin kan udah saya aplikasiin tuh yang mall 1 minggu untuk saya coba buat di kompos yang kita buat kemarin. Ya. Itu saya pakai metode kompos, terus di bawahnya itu kan ada keluar air ya. Nah, jadi kompos itu saya posisikan sehingga ada saya taruh tatakan di bawah sehingga air yang keluar dari pot itu bisa saya ambil gitu. Ya. Nah, itu aja sih Kak. Jadi terus yang keluar tuh kan bentuknya bening Kak. Iya. Aromanya bening. Nggak, pada saat keluar pertama nggak ada aromanya. Oh gitu. Kemudian saya angin-anginkan malah keluar aroma gitu. Nah, kemarin kalau saya simak ceritanya Kak Andito di video itu kan ada aromanya kuat. Nah, aromanya kuat ini aroma bau fermentasi maksudnya ragi atau bau nggak enak ya? Saya mau nanya itu sebenarnya pertama. Aroma yang POC-nya Kak maksudnya? Betul. Ya. Betul. Itu biasanya memang hasil fermentasi si sampahnya. Jadi kalau selama kompos pot yang nggak disiram ya Kak, maka dia ada sebetulnya hasil dari olahan si komposnya itu. Karena kan katakanlah si ngompos itu kan dia mengeluarkan hawa panas. Dia ada proses pembakaran secara kimia mungkin dan segala macam di sana terjadi, dan itu kemudian menghasilkan uap air. Nah, uap air ini yang kemudian menjadi lindinya itu salah satunya. Jadi ya memang awal-awal biasanya sih ada aromanya, tapi ketika prosesnya benar, kelembapannya benar, itu sebetulnya membuat kemudian proses si komposnya ini menjadi jauh lebih baik, komposnya lebih cepat jadi, si POC-nya pun aromanya nggak semenyengat yang dulu awal saya masih hajar bleh itu gitu. Tapi ketika kemudian saya tahu tips-tips dan triknya, ternyata memang ini menjadi lebih mudah. Jadi triknya gimana tuh Kak Andito? Triknya adalah ketika kemudian aromanya nggak enak, kasih penggembur. Jadi triknya menjaga kelembapan sih Kak, sebetulnya. Gitu ya. Saya kemarin saya tambah penggembur. Jadi selama ini saya biasanya kelewatan penggembur ya, karena saya masukin aja gitu, ada daun kering saya masukin, ada sisa sampah saya masukin segala macam. Ya. Saya ngelewatin penggembur biasanya karena kan harus ready stock dulu nih penggemburnya, karena tanah di daerah saya kayak agak susah nyari yang tanah kebun gitu. So, kalau mencari yang sekam saya harus beli dulu gitu. Oke. Nah, tapi kemarin saya udah ready stock sih yang untuk yang penggemburnya. Jadi itu tipsnya harus ditambahkan penggembur ya. Begitu aroma nggak enak, tambahin penggembur aja, saya itu akan membantu. Oh ya, satu lagi Kak, ada nggak sih kita proses kompos gagal? Kompos gagal, ini menarik banget nih. Nah, gimana Kakak? Nambah satu sesi lagi atau bagaimana? Kita jawab, sekalian menjawab pertanyaan Kakak. Atau saya tambah satu sesi, silahkan teman-teman yang mau hadir, saya sekalian jawab pertanyaannya Kakak.